Dari abang berdua tiba-tiba orang ini di penjara gitu. Ya, jadi karena Kenapa bisa jadi di penjara nih, Bang? setelah terima baru 5,9 ton, harusnya kan 7 ton. Kemudian si klien kita ini, Budi Said ini gugat PT Antam di Pengadilan Negeri Surabaya agar sisa 1,1 ton diserahkan oleh PT Antam dan menang sampai putusan PK Mahkamah Agung instruksikan kepada PT Antam harus kasih itu yang 1,1 ton. Sama beliannya jalur resmi, semuanya resmi kan berarti ya? Ya resmi lah. Uangnya masuk ke rekening PT Antam. Masnya dari gudang PT Antam yang melakukan pimpinan cabang Surabaya. Pembelinya ditangkap. Pembelinya ditangkap. Dikasih pengalian isu, Ali. Hotman bilang apa, ikut di situ seolah-olah, oh iya Budi Said adalah seorang dewa. Iya dewa. Kalau bisa diskon 20%, gue jual nih rumah gue dan segala macam isinya, gue beli tuh emas dengan diskon 20%. Kagak pernah ada bos, diskon bos. Jadi Corbusier, saya tantang Anda. Kalau Anda memang mau memberitakan kebenaran, ya ambil dua sisi. Anda membicarakan kasus dari Budi Said, harusnya Anda juga mengundang saya yang di pihak berseberangan dengan Hotman Paris, atau Anda undang jaksanya, jaksa dari Kejagung, untuk menjelaskan apakah benar ini Budi Said ini korban, atau Budi Said ini adalah kriminal. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini acara Cerdas Hukum kita akan membahas kembali tentang ya Budi Said, teman-teman ya. Dengan tajuk Budi Said ini apakah dia kriminal ataukah dia korban, teman-teman ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal video ini salah satu cuplikan wawancaranya si Hotman Paris ya dengan Deddy Corbusier, di mana Hotman Paris sedang melakukan roadshow, teman-teman. Ya, roadshow untuk membranding seolah-olah si Budi Said ini adalah korban, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, di mana Hotman Paris bilang bahwa oh Budi Said ini sudah bayar, seharusnya dapat. Tapi baru dapatnya kurang bayar di situ, teman-teman ya. Tanda tangan dari pimpinan cabang sana, ngasih uangnya juga ke cabang, teman-teman ya. Itu teman-teman hanya mendengarkan sebelah pihak. Saya kasih tahu teman-teman ya bahwa yang dilakukan oleh Hotman Paris dan Deddy Corbusier di dalam hal ini itu bukan pemberitaan berita, bukan berita yang memenuhi syarat undang-undang pers. Karena berita yang memenuhi syarat undang-undang pers adalah berita yang mengcover both side, ya. Jadi nggak bisa dari satu pihak aja. Semestinya Deddy Corbusier kalau punya nyali, kalau punya kejantanan, dia harusnya undang saya dan saya berbicara dari pihak sebelahnya. Ya kenapa? Karena apa yang dibicarakan oleh si Hotman Paris ini ya pembicaraan dia, pep talk-nya dia sebagai pengacara, tentu dia bicara yang baik-baik tentang Budi Said. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang memenuhi unsur-unsur pidana, dia nggak bicarakan itu sama sekali. Ya, saya kasih tahu. Karena itulah tipe Hotman Paris, teman-teman. Ya, tipe yang menghamba kepada uang. Siapa yang kasih dia uang, siapa yang kasih dia kuasa, ya mulut dia akan membela orang itu. Walaupun orang itu penjahat, teman-teman. Hal yang sama dengan Deddy Corbusier. Deddy Corbusier melakukan hal ini, ya, karena dia pengen podcastnya dia masuk, podcastnya dia naik pamor, ya. Dia apakah berani menghadirkan narasumber saya contohnya sebagai pihak penyeimbang? Nggak akan berani Deddy Corbusier, ya nggak akan berani, karena tujuan dia itu menjadi podcaster bukan untuk memberitakan keadilan dan kebenaran, mana yang adil mana yang benar, tidak, karena dia punya kepentingan tertentu, ya. Apakah dalam hal ini kepentingan dia dibayar oleh si Hotman Paris atau dibayar oleh Budi Said, kita nggak tahu, teman-teman. Hanya si Deddy Corbusier yang tahu, ya. Ataukah ada kepentingan tertentu si Deddy Corbusier dititipi pesan oleh mafia, ya, untuk supaya membela di situ, ya, untuk supaya menyebarkan. Tujuannya apa? Agar supaya masuk di Deddy Corbusier ini bisa create opini publik, opini masyarakat bahwa Budi Said itu bukan penjahat.
Itu opini Hotman Paris. Tapi opini Alvin ini berbeda. Ya. Saya sama Budi Said walaupun sama-sama minoritas Chinese, ya, tapi saya bilang bahwa yang dia lakukan itu adalah penjahat. Yang dia lakukan itu adalah perbuatan mafia, perbuatan melawan hukum. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya sudah bilang berkali-kali, nggak pernah Antam itu memberi diskon. Ya, kita bukan beli ikan di pasar tradisional, bos, yang dimana lu bisa tawar-menawar. Harga Antam itu, harga emas itu udah ada spotnya. Sudah ada harga kursnya beli dan jual. Kalau Hotman nggak tahu, karena kenapa? Mungkin yang dia beli itu emas-emas palsu. Ya, emas-emas kagak ada gunanya itu. Bukan emas Antam yang dia beli. Dia nggak pernah beli emas Antam, jadi dia nggak tahu tuh Antam itu ada diskon atau enggak. Di mana-mana emas Antam itu nggak pernah ada diskon. Ngerti ya? Jadi kalau dia bisa didiskon 20%, 30%, 40% di situ, itu sudah pasti ada kong kali kong, ada permainan dengan orang dalam. Makanya bener, dia kasih duit ke sana, tapi karena harganya didiskon, ya Antam nggak mau ngasih diskonnya, orang memang kagak ada diskon. Lu deal sama kepala cabang, direktur masih bisa membatalkan. Kayak contoh saya, LQ Law Firm. Kepala cabang saya mungkin menandatangani sesuatu yang melanggar aturan perusahaan. Saya nggak tahu. Ketika saya mengetahui, walaupun sudah ada tanda tangan kepala cabang itu, saya berhak untuk membatalkan. Ngerti ya? Jadi tolong kita jangan terpengaruh, ya, jangan terpengaruh opini, pendapat dari pengacara mata duitan. Ya, pengacara yang kerjaannya duitnya dia buka Holywing. Ya, bukan menjelekkan Holywing, tapi apa yang dijual oleh Holywing? Minuman keras, bukan. Racun yang memabukkan. Ya. Holywing itu jual racun yang merusak akhlak masyarakat Indonesia. Emangnya ada orang yang minum minuman keras, terus setelah minuman keras bisa nyetir mobil nggak? Lu cekokin orang sampai mabok, kalau udah mabok, lu suruh, lu bawa, lu kasih mobil. Mampus itu orang. Berapa banyak kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang yang miras. Berapa banyak perceraian di dalam keluarga yang terjadi karena miras. Ya, suami pergi ke dugem di situ minum, habis minum dia mabok, dia gebukin bininya. Berapa banyak? Banyak. Istri datang ke tempat dugem, dia mabok, udah mabok gitu ya, dipakai sama cowok lain. Ya, banyak. Karena itu adalah tempat maksiat. Kalau kalian mulai percaya sama orang yang seperti itu, ya, apakah Anda pikir bahwa orang yang seperti itu, yang jualan produk maksiat, adalah orang yang peduli sama masyarakat Indonesia? Bullshit. Lu bikin 911 yang nggak punya duit, lu kagak urus. Itu yang banyak terjadi. Dia kasih ke lawyer lain yang mau naik pamor. Ya, dianya mana mau turun kalau kasus-kasus nggak ada duitnya. Alah. Ya, jadi teman-teman, jangan mau ditipu dengan bungkusan kemasan luar. Kemasan begini-begini, ya. Cincin kagak jelas itu, gue nggak pernah lihat. Batunya bisa aja batu palsu, ya. Dia bilang 5M, 10M, 100M. Itu menurut dia beli 100M. Ada nggak yang mau beli 100M? Dijual 100 juta aja ke gue, ya gue kagak mau beli. Ya, jadi bukan harganya itu harga berapa menurut dia. Harganya ada nggak orang yang mau beli di situ. Kalau gue lihat mah dia masih orang miskin kok. Orang kaya itu ya dinilai dari berapa banyak dia bisa memberi ke masyarakat. Bukan apa yang dia mampu miliki. Dia kerja sampai sekarang dia masih kerja. Kalau banyak duit dia harusnya pensiun. Kalau orang masih kerja berarti lu masih butuh duit. Kalau lu masih butuh duit berarti lu belum kaya. Ya, simak itu teman-teman. Jangan mau digoblok-goblokin.
Apalagi nama pakai Paris segala. Di KTP lu aja namanya cuma Hotman Hutapea, kagak ada Paris-Parisnya. Ya, orang yang pakai nama kayak begitu, pakai nama-nama bodong dimasukin, nama panggung istilahnya, itu orang yang punya kepribadian ganda itu. Ya. Dia mau jadi artis dan berasa nama dia jelek. Itu orang yang tidak pede, tidak percaya diri. Namanya Hotman Hutapea, ya Hotman Hutapea. Gak usah pakai Hotman Paris segala. Paris dari mana? Coba kasih tunjuk Hotman. Sertifikat lahir lu, ada nggak nama Paris? Hotman Hutapea kok pakai Paris. Besok lu ganti ya, Hotman Jakarta. Kan lu cinta tanah air katanya. Pakainya Paris. Emang lu orang Prancis apa ya? Goblok bener-bener. Gua heran gitu loh. Banyak orang itu ya bisa terpengaruh dengan orang-orang munafik seperti itu. Ya, bicara seolah-olah dirinya baik. Sedangkan dia itu nggak pernah bakal berani membela masyarakat melawan oknum. Coba teman-teman, ya ketika ada masyarakat yang dijolimin sama penguasa, ya, dan dia harus melawan, misalnya kepolisian atau kejaksaan, berani nggak dipegang kasusnya? Nggak akan. Orang kayak dia itu orang main aman, orang yang penakut, pengecut, ya. Jadi ini sama-sama dengan Budi Said 11-12, ya. Sampah itu letaknya di tong sampah. Mereka bertemu, berkumpul, sama-sama bau. Itu teman-teman, ya. Saya kasih tahu teman-teman, apa yang dibicarakan mereka di sini, ya, baik Hotman Paris maupun Deddy Corbuzier, tidak ada niat untuk membantu masyarakat. Yang ada dari podcastnya mereka ini hanyalah untuk membela seorang kriminal, ya, yang merugikan negara, merugikan keuangan negara. Deddy Corbuzier mana? Berapa banyak dia bantuin orang yang misalnya kesusahan masuk ke podcastnya dia? Kagak, kecuali lu artis atau lu punya duit bayar, ditayangin sama dia. Dia itu komersialis, ya. Dia komersial, bukan yayasan sosial di situ. Bukan yayasan sosial itu Deddy Corbuzier. Ya, saya kasih tahu teman-teman, ya. Kalau lu bukan artis atau nggak punya duit buat bayar iklan dia, nggak akan lu ditayangin. Orang dia komersial kok, dia mau dapetin duit dari YouTube-nya dia. Kan jelas itu. Karena Deddy Corbuzier selain YouTube punya bisnis apa yang berhasil? Bisnis apa yang orang kenalin? Kan nggak ada. Nggak tahu. Dia tuh dapat banyak duit tuh cuma dari YouTube. Ya. Jadi makanya YouTube dia ini banyak YouTube pesanan teman-teman. Hati-hati yang nonton YouTube Deddy Corbuzier itu, dilihat-lihat dulu. Ini pesanan nggak? Ya, kemarin Hotman Paris, sebelumnya Mahfud MD. Itu pesanan-pesanan itu teman-teman. Mahfud MD pun sama. Ya, pesanan kepentingan dari PDIP itu teman-teman. Karena dia adalah antek atau anggota dari PDIP. Normal, dan itu sudah pengetahuan umum teman-teman. Jadi masyarakat, dari acara YouTube Cerdas Hukum ini, saya ingin masyarakat tahu, saya ingin masyarakat pintar, saya ingin masyarakat berpikiran cerdas dan jernih. Bedakan mana yang berita itu layak untuk dikonsumsi, ya, yang memenuhi standar pers, mana berita itu yang cuma hoak, cuma menggiring opini, dan cuma untuk memecah belah bangsa. Ya, apalagi berita yang kayak begini, yang Hotman Paris sama Deddy Corbuzier ngomongin Budi Said. Jelas-jelas Budi Said penjahat kok. Saya berani taruhan nanti Budi Said vonisnya itu adalah dia vonis bersalah. Korban, mana ada korban? Aduh, gue ini aja lagi mau pesan 50 batang emas lagi untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Ya, minta diskon 1% aja kagak bisa. Kok Budi Said bisa dapat 20%? Kalau bukan kong kali kong itu apa? Ya, nggak ada itu. Beda beli sama jual itu nggak ada 20% spreadnya. Kok lucu, seseorang bisa menjual emas di bawah harga pasar itu nggak bisa. Ya,
Demand-nya itu udah ada, harga spotnya itu udah ada. Makanya kalau tolol itu jangan dipelihara. Hotman Paris itu nggak ngerti tentang investasi, nggak ngerti tentang emas dia. Makanya dia mengabaikan diskon 20% itu dianggap normal sama dia. Jadi seolah-olah kayak toko di pasar, ya. Lu nawar ikan, nawar telur, bisa lu tawar di situ. Emas kok lu tawar, gobloknya tuh dipelihara. Nggak sekalian nanti lu beli forex, lu tawar tuh 20%, bisa dapat nggak? Sekarang kalau kurs dolar misalnya 16.000, terus lu mau beli 20% lebih murah di 12.000, emang bisa? Ada, mana tempatnya yang ada? Inilah saya bilang teman-teman ya, pengacara yang goblok tapi dipelihara itu ya kayak begitu. Ya kayak si hotdog itu. Ya, muka dia bisa perbaiki dengan operasi plastik, tapi hati busuk itu nggak bisa diperbaiki, teman-teman. Ya, berapa hari yang lalu saya lihat dia punya postingan, ya, dia nyindir tentang saya. Dia bilang tentang orang yang melakukan pemalsuan KTP lah, ono lah ini. Saya sudah di dalam podcast saya sudah bilang, dulunya saya penjahat. Saya suka nyuap hakim, nyuap jaksa, nyuap polisi, saya tahu. Tapi saya sudah insaf. Dan saya sudah bilang, saya dan lawyer saya tidak akan menerima klien manapun yang meminta kita untuk menyogok atau menyuap. Silahkan KPK periksa. Saya buka open door. Tidak ada kita mau nyuap-nyuap hakim, polisi, atau jaksa, itu tidak ada. LQ tidak akan menyuap hal tersebut. Kalau ada anggota saya yang melakukan hal tersebut, saya tahu dan dia terbukti di situ, saya akan pecat dari LQ Law Firm. Saya tegas. Ya, saya tegas. Saya tidak mau ada oknum-oknum juga di law firm saya. Ya. Boleh dong dulunya saya nggak benar, sekarang saya mau jadi orang benar. Apa nggak boleh? Dan saya bilang, saat ini saya udah banyak membantu masyarakat. Investasi bodong saya bantu. Dan minggu ini pun saya akan ke Kejari ya untuk membantu korban-korban DNA Pro. Ya, yang uangnya belum balik. Padahal udah ada putusan dari pengadilan. Ini masyarakat yang perlu dibantu. Masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Mereka butuh bantuan real, orang yang real yang mau datang ke lapangan, berjuang buat mereka. Bukan cuma ngebacot doang, kayak Hotman Paris di Deddy Corbuzier bilang bahwa klien dia adalah orang benar. Klien lu orang benar. Aduh, teman-teman gue juga banyak di Surabaya tahu kok dia pemain, dia mafia. Ya, susahnya apa? Dia dapat uang dari situ berapa ratus miliar, dia tinggal suap tuh kepala cabangnya, ya si X Anggra ini, terbukti dia tinggal suap, udah dapat diskon, dapat ono, dapat ini. Tapi kan ini pemufakatan jahat. Gak bisa lu terus bilang diri lu korban. Nenek lu apa? Korban. Lu udah tahu, harusnya lu tahu. Sekelas Budi Said masa gak tahu Antam itu gak ada diskon? Ya, kalau lu bisa diberikan diskon, lu harusnya bertanya-tanya apakah ini benar. Lu cek gak ke direksi, ke dewan direksinya Antam. Bener gak nih harga sekian? Ya, karena diskonnya itu gak wajar. Sesuatu yang gak wajar, ya seharusnya lu cek. Seharusnya lu cek. Gua aja kalau misalnya terima uang tiba-tiba 1 triliun di rekening gua nggak tahu dari siapa, gua akan cek, tanya bang, ini uang mana nih? Karena kalau gua pakai, gua akan kena pidana. Ngerti ya? Jadi nggak bisa sembarangan kita bilang, oh gua nggak tahu, gua nggak tahu. Nggak tahu, orang bego juga bisa nilai. Lu ada kong kali kongnya, ya. Apa itu Hotman Paris? Gak punya media sendiri, sekarang dia pergunakan Deddy Corbuzier, kan? Lu gak akan dicatli itu temen lu, ha? Sesama pemilik Holy Wing. Kesana dong. Kan lu 11-12 sama-sama dia, ha? Pemilik tempat maksiat itu di situ. Ya, orang-orang kayak begini, teman-teman ya. Ini yang menghancurkan akhlak
dan moral bangsa Indonesia. Itu yang perlu kita lawan, teman-teman. Jadi jangan kita terpengaruh sama dia, terus kita jadi bangga dan kita menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hotman Paris adalah contoh yang baik bagi negara ini. Tidak. Rusak nanti negara ini kayak begitu. Orang udah punya istri, terus memperlihatkan di tempat lain ya, bisa gandeng-gandeng, boleh tidur dengan cowok-cowok, cewek-cewek lain ya, joget-joget, pegang-pegang cewek-cewek lain. Itu adalah tipe pria yang tidak menghargai harkat dan martabat wanita. Kalau istrinya sendiri aja dia nggak hargai, lu pikir dia bisa menghargai masyarakat lain yang dia nggak kenal? Kagak mungkin. Ya, teman-teman harus tahu kalian di situ. Kalian harus tahu dan paham. Lihat. Ya. Sekali lagi teman-teman, ini opini pribadi saya. Pendapat saya tentang profesionalistik dari si Hotman Paris. Tingkah laku dia sebagai pengacara. Itu yang saya kritisi. Ya, saya nggak peduli kepribadiannya dia. Ya, saya nggak ada menghina penampilannya dia. Ya, mau dia gendut kek, mau dia jelek kek, ya bogel kek gitu. Bodoh amat, itu bukan, nggak jadi fokus saya. Yang jadi fokus saya itu adalah perilaku dia sebagai lawyer, di mana dia demi membela seorang penjahat, dia rela membelokkan opini, menggiring opini masyarakat, seolah-olah penjahat itu adalah baik. Hal yang sama yang dilakukan seolah-olah Holy Wing itu adalah baik. Seolah-olah mabuk-mabukan itu adalah baik. Ya. Holy Wing itu menurut dia kan baik. Orang kalau misalnya stres, ayo sini ke Holy Wing. Berapa banyak orang yang stres ke Holy Wing bisa dapat solusi? Emang lu mabok, ketika lu mabok, selesai mabok terus masalah lu beres? Kagak. Yang ada lu selesai mabok, bangun, lu pusing. Tagihan Holy Wing lu jutaan. Utang lu udah banyak, dari pinjol, disuruh bayar lagi tagihan Holy Wing, ya. Itu adalah orang goblok makanya. Orang-orang goblok. Tidak menyelesaikan masalah, malah yang ada dia menimbun masalahnya nambah. Udah pinjol nggak bisa bayar, dia harus bayar lagi tagihan Holy Wing, ya. Balik lagi, habis dia mabok, ternyata dia nyetir mobil nabrak. Hah? Tambah lu musibah lu di situ. Saya kasih tahu tempat-tempat itu tuh tempat-tempat maksiat. Ya. Kalau nggak percaya, lu tanya pemuka-pemuka agama. Lu tanya pemuka agama Kristen, tanya pemuka agama Muslim, MUI lu tanya, ya. Tempat-tempat dugem begitu, mabok-mabokan, ya, pegang-pegang cewek di depan umum, itu halal atau haram? Coba tanya ke MUI. Tanyakan. Kalau Holy Wing dapat cap halal dari MUI, gua datang ke sono, gua buang duit gua di sana di Holy Wing. Ya. Kalau Holy Wing dapat cap dari PGI, ya, Pusat Gereja Indonesia, dibilang bahwa itu adalah tempat yang baik, ya, dan diberkati Tuhan, gua datang ke situ. Coba pikir dong pakai moral, pikir pakai etika. Orang yang punya bisnis dugem, punya bisnis maksiat, apakah orang yang seperti itu yang patut kita hormati? Seberapapun kayanya dia kaya karena ngambil duit dari penderitaan orang susah. Orang yang susah stres, dia nggak tahu mau ngapain, putus asa, mau mati, dikasih minum, dia pikir, oh dengan gue minum, masalah gue selesai. Dia bayar buat beli minumannya. Jadi dia itu ngempanin, ambil duit dari orang-orang susah, orang-orang yang bermasalah. Ya, inilah tipe orang seperti itu. Apakah orang seperti itu layaknya kita hormati dan kita hargai? Apakah orang seperti itu yang pantas disebut officium nobile? Nobilenya di mana? Terhormatnya di mana? Kagak ada hormat-hormatnya itu orang kayak begitu. Ya, nggak ada yang patut dihormati. Emang dengan dia bisa beli lubutin terus dia harkatnya jadi tinggi? Aduh. Masyarakat Indonesia ini, mohon maaf,
ya, netizen-netizen Indonesia ini mohon maaf. Banyak dari kalian tuh yang mudah dibohongin. Ya. Dikasih pengalian isu, Ali. Hotman bilang apa, ikut di situ seolah-olah, oh iya Budi Said adalah seorang dewa. Iya dewa. Kalau bisa diskon 20%, gue jual nih rumah gue dan segala macam isinya, gue beli tuh emas dengan diskon 20%. Kagak pernah ada bos diskon bos. Tiap tahun yang ada harga emas naik, kok lu didiskon? Waduh. Kalau nggak kong kali kong itu apa namanya? Dan itu pun sudah dibuktikan oleh hakim di persidangan. Ya, bahwa ternyata kantor Antam itu sama kantornya si Budi Said itu ada pintu khusus untuk pengiriman barang. Emangnya lu bisa kayak begitu dengan orang lain? Ya kayak bank misalnya, gue mau bobol bank. Pintu bank sama pintu gua itu berhubungan tuh, gue bisa masuk ngambil uang di brankas bank. Emang bisa ada gitu? Emang ada aturannya kayak begitu? Waduh. Ya, jadi teman-teman masyarakat yang belum menonton seluruhnya, silakan tonton sidangnya Budi Said. Di situ kalian akan terang benderang tahu bagaimana Budi Said itu ya sudah ada kong kali kongnya, banyak kejanggalan dengan orang-orang dalam. Karena kita tahu institusi pemerintahan manapun orang dalam termasuk Antam itu ada oknum. Nah, oknum itulah dia bermain kasih duit. Ya. Saya berharap ya Kejaksaan Agung, pengadilan beri hukuman seberat-beratnya kepada Budi Said. Beri hukuman seberat-beratnya kepada Budi Said. Dan tolong perhatikan gerakan dari si Hotman Paris dan kroni-kroninya. Ya, dari anggota-anggota Lofamnya. Tolong perhatikan kasus ini. Karena saya yakin kalau kasus ini divonis dengan rendah, itu pasti ada suap dan gratifikasi terjadi. Pasti. Seperti saya bilang waktu itu dalam kasus Ronald Tanur. Ronald Tanur saya udah bilang, ini bisa bebas, pasti ada suap. Orang-orang pada menghujat saya, ternyata betul ada suap. Hal yang sama, jika kasus Budi Said bisa divonis menang atau bebas atau vonis rendah, saya bisa pastikan di situ ada muatan gratifikasi, teman-teman. Hakim-hakim yang ada itu patut diperiksa, panitranya juga patut diperiksa, ya, dan maklar-maklar yang biasa berhubungan sama mereka itu patut diperiksa, teman-teman. Ya, terutama mantan-mantan pegawai MA, mantan-mantan pegawai-pegawai pengadilan. Karena mereka lah itu yang biasa menjadi perantara dan juga panitra, teman-teman ya. Panitra itu perantara. Jadi saya berharap dengan sangat agar keadilan ditegakkan. Walaupun kita sama-sama minoritas, tapi saya mendukung penegakan pemerintah terhadap oknum-oknum yang pelakunya juga warga negara atau minoritas Chinese, ya. Karena saya tidak mau minoritas Chinese itu gara-gara kelakuan segelintir minoritas ya yang merupakan seorang penjahat dan oknum terbeban ke seluruh minoritas yang saat ini kita pun sedang bersusah payah di dalam ekonomi dan korupsi yang ada di negara ini. Ya, banyak dari teman-teman saya warga negara Indonesia yang keturunan Chinese ya sekarang kesusahan. Pabriknya susah, tokonya susah, cari duit susah di situ ya. Malah dia dibenci oleh pribumi, dibenci oleh pejabat karena dipikir perlakuan sebagian dari mafia dan oknum ini menjadi cerminan dari seluruh ya minoritas Chinese itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu, saya bilang lagi. Ya. Jadi kalau dia adalah oknum, hukum. Ya. Dia mau pakai 1000 Hotman Paris pun seorang Alvin Lim akan berjuang di situ dan saya akan speak up the truth ya. Saya akan lawan, saya akan bongkar borok-boroknya. Jadi saya akan kawal kasus Budi Said ini sampai putusan seberat-beratnya. Ya. Jangan sampai dia lepas. Apaan itu? Ya, saya kasih tahu teman-teman. Hotman Paris itu tahu kebobrokan penegakan hukum, tapi sedikit pun dia nggak berani bicara.
Hotman Paris tahu si Budi Said itu di dalam rutan itu masih pakai handphone. Saya ketika ke Surabaya, ketemu teman saya di situ, teman saya telepon si Budi Said dari dalam penjara, ngomong di situ. Itu di depan saya. Ya. Jadi hal yang sama saya yakin Hotman Paris juga tahu, dan saya yakin Hotman Paris atau stafnya pun pasti ada komunikasi dengan Budi Said dari dalam penjara. Tapi apakah pernah Hotman Paris berjujur dan bilang ke pemerintah atau pejabat bahwa dia punya klien pakai handphone? Kagak. Kagak akan. Hal yang buruk di situ dia akan umpetin di situ. Itulah tipenya dia, ya. Hal yang sama dengan podcastnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier, saya tantang Anda. Kalau Anda memang mau memberitakan kebenaran, ya, ambil dua sisi. Anda membicarakan kasus dari Budi Said, harusnya Anda juga mengundang, ya, saya yang di pihak berseberangan dengan Hotman Paris, atau Anda undang jaksanya, jaksa dari Kejagung, untuk menjelaskan apakah benar ini Budi Said ini korban, atau Budi Said ini adalah kriminal. Jangan lu cuma ngambil satu belah pihak. Itu mah udah kelihatan motif lu, bos. Ya, lu dapat berapa kilo emas dari Budi Said? Itu gue pertanyakan, Deddy Corbuzier. Gue kasih tahu lu, Deddy, ya. Lu kalau berbisnis, menerima suap atau lu menerima uang, membantu koruptor-koruptor seperti ini, dan lu kasih uang haram itu, anak lu makan, bini lu makan, hidup keluarga lu pun juga tidak akan tentram, Deddy. Ya, segera lu bertobat. Ya, badan lu boleh gede, otak lu harus kembangin juga. Jangan cuma badan gede, terus lu kagak berani. Ya, kalau lu berani, lu masukin pihak berimbang di situ. Gue berdebat sama Hotman Paris misalnya, berani nggak lu? Berani nggak? Cuma otot aja digedein. Kejantanan dong gedein, bos. Kalau lu jantan tuh gue angkat jempol. Selama ini lu kagak berani kok. Korban investasi bodong aja kalau bukan artis yang gue bawa, si Patricia Gow, lu juga nggak bakal tayangin. Ya, banyak itu kasus-kasus korban-korban masyarakat. Di mana jiwa hati nurani lu, Deddy Corbuzier? Gue unggah nih, katanya lu nasionalis, lu kolonel, mayor, apalah, tetek bengek lah, pangkat lu. Lu ada prestasi gak untuk mencapai pangkat lu? Atau cuma karena kedekatan lu sama Prabowo atau siapa itu, lu dikasih pangkat. Kalau cuma karena kedekatan, berarti lu gak ada prestasi, percuma itu titel lu, tau nggak? Gue kasih tau lu. Ya. Negara, masyarakatnya sekarang butuh media, butuh podcast yang berani speak up the truth. Bukan cuma ngumpet-ngumpetin, moles-moles, penjahat lu poles jadi korban di situ biar lepas. Besok lepas dia nipu orang lagi, nipu pemerintah lagi. Kapan mau baiknya ini negara? Ya. Oke teman-teman, be smart teman-teman ya. Be smart. Jangan terpengaruh dengan titel ya selebritas dari Hotman Paris dan Deddy Corbuzier. Tapi lebih lihat motivasi mereka, lihat hati mereka. Apakah mereka ada hati untuk melayani masyarakat Indonesia, ataukah motivasi mereka menyebarkan itu ya, membuat podcast hanya untuk menggiring opini masyarakat demi kepentingan tertentu, bebasnya si terdakwa ya, dan dapat sesuatu, dapat komisi atau dapat uang atau dapat lawyer fee di situ yang mana bisa dibagi-bagi antara Hotman Paris sama Deddy Corbuzier, teman-teman ya. Jadi teman-teman be smart dan kita jangan terpengaruh ya. Kita dorong kalau perlu kita buat gerakan untuk hukum si Budi Said seberat mungkin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar. Salam cerdas hukum.